Pelaku dan prinsip ekonomi. Siklus kegiatan ekonomi. Rumah tangga menyerahkan tenaganya atau tenaga kerja kepada perusahaan. Dapat juga berupa faktor produksi lainnya seperti tanah atau peralatan untuk disewakan atau dijual ke sektor perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan akan membayar upah atau gaji untuk rumah tangga yang telah bekerja padanya, atau biaya sewa tanah atau alat yang digunakan oleh perusahaan tadi. Dan perusahaan akan mendapat uang pula dari menjual barang atau jasa yang telah diproduksinya ke sektor rumah tangga yang telah membeli barang atau jasa dari perusahaan itu. Apa pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi sebagai tanggapan terhadap dorongan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku kegiatan ekonomi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga atau masyarakat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu rumah tangga keluarga sebagai produsen, rumah tangga keluarga sebagai distribusi, dan rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga atau masyarakat produsen merupakan pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rumah tangga produsen ini adalah menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kegiatan ini, rumah tangga produsen memperoleh penghasilan pendapatan dalam bentuk uang. Rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga ini bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membuka toko atau warung atau menjadi pedagang asongan. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Rumah tangga atau masyarakat pengguna atau yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Perusahaan atau sektor usaha. Perusahaan atau sektor usaha adalah organisasi yang aktivitasnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Pemerintah. Pemerintah berperan aktif sebagai pengawas dalam kegiatan ekonomi supaya kegiatan rumah tangga dan perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan, serta tercipta suatu iklim yang kondusif. Di samping itu, pemerintah juga melakukan kegiatan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, seperti membangun sarana transportasi, yaitu berupa jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan udara, membangun pembangkit listrik, institut pendidikan, dan jasa perekonomian lainnya, yaitu pos, kereta api, dan telepon. Ini penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Prinsip ilmu ekonomi dalam pengambilan keputusan terdiri dari 1. Prinsip yang melandasi keputusan individu. 2. Prinsip bagaimana orang berinteraksi. 3. Prinsip bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan bekerja. Prinsip yang melandasi keputusan individu. Prinsip 1 yaitu melakukan trade-off. Prinsip trade-off yang harus dilakukan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, seperti halnya keterbatasan income atau pendapatan yang dimiliki setiap orang, selalu diiringi dengan keperluan atau kebutuhan yang lebih dari pendapatannya. Pengambilan keputusan dalam memilih salah satu dari banyak pilihan akan memiliki konsekuensi untuk meninggalkan pilihan yang lain. Jika ingin mendapatkan sesuatu, maka ada hal lain yang harus dikorbankan. Contohnya adalah jika upah atau pendapatan yang kita dapatkan untuk membeli sebuah handphone, maka kita kehilangan untuk membeli sebuah kamera. Atau jika kita menghabiskan waktu untuk membaca buku ekonomi mikro ini, maka kita kehilangan waktu untuk membaca buku komik. Untuk itu kita harus pandai-pandai untuk mengatur pendapatan atau upah dan waktu kita. Prinsip 2 yaitu biaya. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu.
Fakta adanya trade-off dalam setiap pilihan akan mendorong kita untuk senantiasa melihat untung rugi atau biaya manfaat dari pilihan tersebut. Biaya adalah salah satu dasar yang pertama untuk dilihat ketika kita akan melakukan suatu keputusan dalam memilih. Prinsip 3 yaitu orang rasional berpikir secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, banyak keputusan dalam hidup memerlukan penyesuaian-penyesuaian kecil secara bertahap. Istilah ini disebut dengan perubahan-perubahan marginal atau marginal change. Dalam situasi tertentu, kita akan dapat membuat keputusan terbaik jika kita mau berpikir secara bertahap, karena bagaimanapun dari setiap keputusan yang akan diambil perlu dilakukan pertimbangan yang matang. Keputusan terbaik adalah jika manfaat keputusan marginalnya melebihi dari biaya marginalnya. Prinsip 4, prinsip bagaimana orang-orang berinteraksi. Prinsip 1 yaitu perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Dalam kaitannya dengan perdagangan ini dimungkinkan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dimiliki sendiri atau kualitas dan harga yang lebih rendah atau murah dibandingkan dengan membuat sendiri. Kondisi ini akan mendorong individu atau masyarakat atau negara melakukan spesialisasi barang atau jasa yang diproduksinya agar lebih efisien, sehingga hasilnya akan maksimal. Setiap individu atau masyarakat atau negara yang melakukan perdagangan akan memperoleh manfaat yang besar dari perdagangan tersebut dan akan menguntungkan semua pihak. Prinsip 2 yaitu pasar tempat yang baik untuk kegiatan ekonomi. Perekonomian pasar atau market ekonomi adalah suatu perekonomian yang mengalokasikan sumber-sumber dayanya melalui proses keputusan terdesentralisasi oleh sekian banyak perusahaan dan rumah tangga yang satu sama dengan yang lainnya, saling berinteraksi di pasar-pasar barang atau jasa. Keuntungan bagi pelaku-pelaku ekonomi atau rumah tangga dan perusahaan dapat dioptimalkan dengan mekanisme pasar. Keputusan untuk memasuki pasar menjadi mudah karena antara satu dengan yang lainnya senantiasa memperoleh keuntungan di pasar tersebut. Prinsip 3 yaitu pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dalam mekanisme pasar. Kegagalan pasar biasanya diakibatkan oleh eksternality pasar atau kerugian salah satu pihak oleh sebab pihak yang lain. Contohnya 1 yaitu standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang atau jasa. Variasi perbedaan tingkat standar hidup negara ditentukan oleh tingkat produktivitas warganya. Berapa jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja dalam 1 jam kerja. Semakin tinggi produktivitas masyarakat dalam bekerja, maka akan semakin meningkatkan produktivitas barang atau jasa yang dihasilkan, dan tentunya akan berpengaruh kepada peningkatan standar hidupnya. Prinsip 2 yaitu harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian disebut dengan inflasi. Inflasi cenderung akan berlaku lama dan tinggi jika disebabkan oleh pertumbuhan kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang dan mengedarkannya di masyarakat, maka nilai dari mata uang tersebut akan semakin merosot. Prinsip 3 yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off antara inflasi dan pengangguran ini muncul karena sebagian harga lamban menyesuaikan diri. Kondisi seperti ini akibat dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, penurunan harga tidak berjalan dengan tepat. Kondisi ini pula akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi jumlah produksinya atau berkurangnya minat masyarakat untuk berinvestasi, yang tentunya dalam jangka pendek akan mendorong pertumbuhan pengangguran. Trade-off ini diyakini akan berlaku sementara atau hanya dalam jangka pendek. Namun, dalam kenyataannya, kejadian ini dapat berlaku bertahun-tahun atau jangka lama.